'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit. Menjelajahi keajaiban alam dan budaya Nordik. Swedia, sebuah negara yang terletak di Skandinavia, Eropa Utara, dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, sejarah yang kaya, dan masyarakat yang ramah. Dikelilingi oleh Norwegia di sebelah barat, Finlandia di sebelah timur, dan terhubung dengan Denmark melalui jembatan Øresund di selatan, Swedia merupakan salah satu destinasi yang paling menarik di Eropa. Dengan luas wilayah sekitar 450.000 km persegi, Swedia menjadi salah satu negara terluas di Eropa. Hal ini memberikan ruang yang luas untuk berbagai aktivitas, mulai dari petualangan alam hingga pengembangan industri modern yang berkembang pesat. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau mengajak teman-teman untuk menjelajahi negara Swedia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sejarah singkat. Sejarah Swedia merupakan kisah panjang tentang perjalanan bangsa yang kaya akan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berikut ini adalah gambaran umum tentang sejarah Swedia. Periode awal, Swedia kuno dan abad pertengahan. Sejarah Swedia dimulai dengan masa prasejarah, di mana wilayah tersebut dihuni oleh suku-suku Viking yang terkenal. Pada abad ke-9, Swedia mulai membentuk negara yang terorganisir, dengan Stockholm sebagai salah satu pusatnya. Selama abad pertengahan, Swedia tumbuh menjadi kekuatan regional yang signifikan di Skandinavia, dengan ekspansi wilayah yang mencakup wilayah Finlandia dan Estonia modern. Zaman kekuasaan, era Kekaisaran Swedia. Pada abad ke-17, Swedia mencapai puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Raja Gustavus Adolphus dan Karl XII. Mereka memperluas wilayah Swedia hingga mencakup sebagian besar wilayah Baltik dan menjadi salah satu kekuatan dominan di Eropa. Namun, kejayaan tersebut kemudian merosot setelah kekalahan dalam Perang Utara yang merusak. Zaman modern awal, Swedia modern dan industri. Pada abad ke-19, Swedia mengalami industrialisasi yang signifikan yang membawa perubahan besar dalam ekonomi dan masyarakatnya. Negara ini beralih dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang modern dengan fokus pada industri besi, kayu, dan teknologi canggih. Abad ke-20 dan ke-21, keunggulan sosial dan inovasi teknologi. Swedia menjadi terkenal dengan sistem kesejahteraan sosialnya yang progresif, yang memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, Swedia juga menjadi pusat inovasi teknologi dengan perusahaan-perusahaan seperti Ericsson, Volvo, dan IKEA yang menjadi simbol global keunggulan Swedia dalam industri teknologi dan manufaktur. Swedia saat ini terus menjadi negara yang maju secara ekonomi, sosial, dan budaya dengan fokus kuat pada keberlanjutan, inovasi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Sejarahnya yang panjang dan kaya telah membentuk fondasi kuat bagi identitas Swedia yang unik dan warisan yang luar biasa. Sistem pemerintahan dan jumlah penduduk. Swedia adalah negara konstitusional dengan sistem pemerintahan monarki parlementer. Populasi Swedia saat ini adalah 10.632.955 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,585%. Swedia memiliki populasi 0,132% dari populasi dunia. Bahasa dan agama. Bahasa resmi Swedia adalah bahasa Swedia yang merupakan bagian dari cabang bahasa Nordik dari keluarga bahasa Jermanik. Bahasa ini digunakan secara luas di seluruh negara dan merupakan bahasa utama untuk komunikasi sehari-hari, administrasi, dan pendidikan di Swedia. Selain itu, terdapat beberapa minoritas bahasa di Swedia, seperti bahasa Finlandia, bahasa Sami, dan bahasa Romani yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Secara agama, Swedia telah menjadi negara yang semakin sekuler dalam beberapa dekade terakhir.
Mayoritas penduduk Swedia mengidentifikasi diri mereka sebagai non-agama atau tidak memiliki afiliasi agama tertentu. Gereja Swedia, yang merupakan bagian dari Gereja Lutheran, pernah menjadi agama resmi negara, tetapi sekarang telah dipisahkan dari negara. Sehingga keanggotaan dan partisipasi dalam gereja tersebut tidak lagi menjadi kewajiban atau norma sosial. Fakta unik Swedia. Swedia adalah negara yang kaya akan budaya, inovasi, dan tradisi yang unik. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Swedia. 1. Ada hotel yang terbuat dari es. Swedia adalah rumah bagi hotel es terkenal yang ada di desa Jukkasjärvi. Hotel ini dibuat setiap tahun dari balok es seberat 2 ton dari sungai Torne di dekatnya. Hotel ini dibuat saat musim dingin tiba di Kutub Utara. Para pembangun dan seniman sama-sama bekerja untuk membuat hotel es yang unik ini. Meskipun hotel ini terbuat dari es, tapi tempat ini tetap dilengkapi dengan alarm kebakaran. 2. Banyak penduduk yang jomblo. Fakta negara Swedia yang menarik adalah bahwa kebanyakan penduduknya adalah jomblo. Hal itu dikarenakan mereka tak suka pacaran dan memiliki rasa enggan untuk memiliki hubungan pernikahan. Mereka juga sangat menghargai kemandirian. Bagi orang Swedia, pernikahan dirasa membebankan. Jangankan menikah, status pacaran saja dinilai terlalu mengikat. 3. Negara dengan penganut ateis terbanyak di dunia. Negara Swedia diketahui menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan penganut ateis terbanyak di dunia. Menurut World Population Review, ada sekitar 73% penduduk di Swedia yang tidak memiliki agama atau ateis. 4. Memiliki jumlah restoran McDonald's terbanyak di Eropa. Restoran cepat saji McDonald's kini dapat ditemukan hampir di mana saja di belahan dunia. Meskipun orang Swedia tidak dikenal obesitas atau tidak sehat, tapi ternyata Swedia memiliki jumlah restoran McDonald's per kapita terbanyak di seluruh Eropa. Saat ini ada 220 restoran McDonald's di Swedia. Perlu diketahui bahwa McDonald's Swedia tidak seperti McDonald's Amerika. Karena sekitar 10% orang Swedia adalah vegan atau vegetarian, McDonald's Swedia melayani basis pelanggan yang berbeda dan lebih sedikit makan daging. 5. Negara pengimpor limbah. Fakta negara Swedia yang lainnya adalah mereka sangat pandai mendaur ulang sampah, sehingga saat ini dikenal sebagai negara pengimpor limbah dan menghasilkan banyak uang dari itu. Daur ulang limbah Swedia dianggap memiliki salah satu standar tertinggi di dunia. Namun, masih banyak yang harus diperbaiki karena hanya 20% dari semua sampah plastik yang didaur ulang, sedangkan sisanya dibakar. 6. Punya perusahaan yang sudah dikenal secara global. Swedia ternyata memiliki banyak sekali perusahaan yang sudah dikenal secara global. Mulai dari Electrolux, Ericsson, H&M, Saab, Volvo, dan IKEA. Tak hanya itu saja, Swedia juga menjadi negara dengan penemuan dan inovasi masa depan. Yang paling terkenal adalah penemuan pacu jantung dan dinamit oleh ilmuwan Swedia. Itulah beberapa fakta menarik negara Swedia yang dikenal dengan perusahaannya yang sudah dikenal secara global. 7. Spotify berasal dari Swedia. Spotify adalah aplikasi yang berasal dari Swedia. Aplikasi streaming audio dan media yang inovatif ini diluncurkan pada tahun 2006 untuk mengatasi peningkatan masalah pembajakan. Saat ini, Spotify menjadi penyedia layanan streaming musik terbesar di dunia dengan lebih dari 365 juta pendengar aktif bulanan dan 165 juta pelanggan yang membayar. Wisata populer. Berikut 7 spot wisata di Swedia, negara asal Greta Thunberg, yang dilansir dari beberapa sumber. 1. Museum Vasa. Tempat wisata satu ini sayang untuk Anda lewatkan bila sedang berada di Swedia. Buka pertama kali pada tahun 1990, Museum Vasa menyimpan sejarah mengenai kapal perang Vasa yang tenggelam pada tahun 1628 ketika berlayar untuk pertama kalinya. 300 tahun berada di bawah perairan es, bangkai kapal Vasa baru bisa diangkat pada tahun 1961. 2. Ski Resort. Anda bisa mencoba bermain ski di tempat yang satu ini.
Arski Resort terletak di Jamtlan dan telah berdiri sejak tahun 1909. Terdapat sekitar 89 area ski di resort ini yang terdiri dari Arbay Ski Area, area Skibjornen, Duvet dan Tegefjal yang terletak sekitar 10 km di sebelah barat Ar. 3. Øresund Bridge. Øresund adalah jembatan jalan raya kembar, lengkap dengan terowongan rel kereta yang melintasi Selat Øresund yang berada di antara Denmark dan Swedia. Jembatan yang menggabungkan jalan raya dan rel kereta dalam satu struktur ini menjadi yang terpanjang di Eropa. Jembatan Øresund membentang sejauh 8 km dari pantai Swedia ke pulau buatan Peberholm yang berada di tengah selat. Uniknya, jembatan ini juga menjadi penghubung transmisi data internet antara Eropa Tengah dan Swedia. 4. Abisko National Park. Bagi Anda pecinta ketenangan dan kedamaian, Abisko National Park adalah tempat yang cocok untuk Anda kunjungi. Taman nasional pertama kali dibuka tahun 1909. Anda bisa menyaksikan Midnight Sun dan Aurora Borealis di Taman Nasional yang memiliki luas sekitar 77 km persegi ini. 5. Gamlastan. Gamlastan adalah kota tua Stockholm dengan arsitektur indah di sepanjang jalannya yang sempit. Tempat yang dijuluki sebagai kota di antara jembatan ini terletak di pulau utama Stadsholmen. 6. Grønna Lund. Grønna Lund merupakan taman bermain hiburan yang bisa dikunjungi oleh semua kalangan usia. Anda bisa mencoba berbagai wahana seru, menikmati pertunjukan teater yang ramah anak, juga berbelanja souvenir untuk dijadikan buah tangan. 7. Drottningholm Palace. Drottningholm Palace adalah salah satu warisan dunia UNESCO yang dibangun pada tahun 1600-an. Istana ini terletak di Pulau Lofon, sekitar 11 km di sebelah barat pusat kota Stockholm. Drottningholm Palace pernah digunakan sebagai kediaman keluarga kerajaan Swedia selama abad ke-18. Anda juga bisa melihat patung perunggu Bohemia dan Denmark yang dibawa sebagai piala perang di istana ini. Swedia menawarkan pengalaman yang kaya dan beragam bagi para wisatawan, mulai dari sejarah dan budaya hingga keindahan alam yang luar biasa, menjadikannya destinasi yang menarik bagi siapapun yang mencari petualangan, keajaiban alam, dan inspirasi budaya. Cukup sekian perjalanan virtual kita kali ini, semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.